Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam untuk Ibu Dr. Motoro Thohir, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi. Saya ucapkan selamat malam juga untuk rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Seperti yang kita semua telah ketahui bahwa pada pertemuan kali ini itu waktunya kelompok kami yang menyampaikan materi kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab dari kelompok 4. Izin memperkenalkan diri, saya Amelia sebagai moderator, dan ada dua rekan saya yaitu Kang Wildan dan Kang Robi. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kang Wildan. Kepada Kang Wildan, dipersilakan. Baik, terima kasih, Teh Amel. Oke, di sini ada pengertian gitu ya. Nah, yang pertama ada pengertian kasih sayang. Nah, kasih sayang merupakan fitrah manusianya. Nah, artinya itu setiap manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang terhadap sesamanya gitu ya. Nah, dalam hal pendidikan, kasih sayang harus mendasari semua upaya dalam membawa anak menuju tujuannya yang yaitu kedewasaan gitu ya. Nah, begitupun juga seorang guru sebagai pendidik, mereka harus menemukan kasih sayang pula gitu ya terhadap anak didiknya. Karena kasih sayang merupakan syarat mutlak gitu ya dalam melakukan interaksi dengan anak didiknya gitu ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas gitu ya. Nah, tanpa kasih sayang, pendidikan tak akan bermakna apa-apa gitu ya. Nah, lalu pengertian yang kedua ada kewibawaan. Nah, kewibawaan ini suatu daya mempengaruhi yang terdapat pada seseorang gitu ya, sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara sadar dan sukarela menjadi tunduk dan patuh kepadanya gitu. Lalu yang ketiga ada pengertian tanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap gitu ya merupakan penjelmaan gitu dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan keagamaan gitu. Nah, next Kang. Nah, di sini ada makna kasih sayang. Nah, kasih sayang merupakan pola hubungan gitu ya, hubungan yang unik di antara dua orang manusia atau lebih gitu. Nah, pola hubungan ini ditandai oleh adanya perasaan kasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, dan saling memberi gitu ya. Nah, dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kasih sayang adalah kebutuhan alami manusia sehingga akan mempengaruhi kehidupannya gitu ya. Nah, eh, manusia itu tidak bisa hidup tanpa makanan dan minum gitu ya. Nah, demikian juga manusia tidak bisa hidup tanpa kasih sayang gitu. Nah, manusia mencintai dirinya dan ingin dicintai oleh orang lain gitu ya. Anak-anak lebih membutuhkan kasih sayang daripada orang dewasa gitu. Next kan. Nah, selanjutnya ada dampak kasih sayang yang berlebihan gitu ya. Nah, di mana kasih sayang orang tua memang penting gitu ya, tapi kalau terlalu berlebihan akan mendatangkan akibat yang tidak diharapkan gitu ya. Nah, kasih sayang itu seperti air atau makanan kalau diberikan dengan ukuran yang tepat dan dengan jumlah yang tepat, maka anak memberikan hasil yang maksimal gitu ya. Tapi kalau tidak demikian akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nah, kasih sayang ini terlalu berlebihan untuk anak-anak adalah pengkhianatan gitu. Nah, anak-anak itu juga bukan mainan orang tua gitu ya, tapi ia adalah manusia yang masih kecil yang harus dididik untuk menyongsong masa depannya gitu. Nah, orang tua juga harus sadar gitu ya bahwa suatu hari mereka akan lepas dari mereka gitu ya. Nah, anak-anak juga tidak selamanya anak-anak gitu ya. Mereka akan tumbuh menjadi dewasa dan harus bergaul gitu ya. Dalam kehidupan sosial akan mengalami hal-hal yang memang menyenangkan gitu ya, menyedihkan, menyengsarakan dan membahagiakan gitu. Next Kang. Nah, selanjutnya ada peran kasih sayang dalam pendidikan gitu ya. Nah, peran kasih sayang ini dalam pendidikan di sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan gitu ya dalam bentuk sikap, kepribadian dan perilaku anak-anak gitu. Nah, di samping peran keluarga dalam masyarakat, banyak peran yang mestinya dilakukan gitu ya oleh
seorang pendidik dalam menjalankan proses pendidikan di antaranya tuh ada pendidik sebagai pembimbing gitu ya. Nah, dengan kasih sayang diberikan oleh pendidik gitu ya, atau kita gitu ya sebagai guru, anak akan mendapatkan bimbingan untuk menjalani kehidupannya gitu ya, baik yang sedang dijalani saat ini misalkan maupun bakal kehidupan di masa yang akan datang gitu ya. Yang kedua ada pendidik sebagai pembentuk kepribadian. Nah, seorang pendidik itu juga yang baik akan memperhatikan tingkah laku peserta didiknya gitu ya sebagai bagian dari perannya dalam menjalankan proses pendidikannya gitu. Lalu yang ketiga ada pendidik sebagai tempat perlindungan. Nah, tindakan anak yang kabur dari rumah gitu ya, mereka karena diakibatkan tidak menemukan kasih sayang di rumahnya gitu. Dalam tindakan ini, anak akan mencari perlindungan kepada siapa saja yang dianggap dekat atau yang dapat memberikan perhatian gitu ya. Beruntung jika mereka mendapat tempat berlindung pada orang yang berlatar belakang apa baik gitu ya, tetapi jika sebaliknya maka akan berakibat merusak masa depannya gitu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Wildan untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Robi. Kepada Kang Robi dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya di sini lagi hujan besar ya. Takut nggak kedengeran. Pindah dulu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kewibawaan dalam pendidikan. Ya, pengenalan dan pengakuan kewibawaan membutuhkan bahasa, sehingga pengenalan dan pengakuan wibawa itu berjalan seiring dengan tumbuhnya bahasa pada kanak-kanak. Bahasa merupakan tempat pertemuan antara pendidik dan peserta didik. Dengan bahasa, peserta didik dapat mengerti apa arti anjuran dan larangan dari pendidik, sehingga dengan demikian dapatlah dikenal dan diakui kewibawaan. Jadi, kewibawaan itu diakui karena pendidik telah diakui atau telah diakui oleh peserta didik bahwasanya peserta didik itu mengerti apa yang dianjurkan atau dilarang oleh seorang guru. Oke, selanjutnya ada makna kewibawaan. Ciri utama yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik yaitu adalah adanya kewibawaan yang terpencar dari dirinya terhadap anak didik. Kewibawaan ini adalah suatu pengaruh yang diakui kebenaran dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Jadi, kewibawaan itu memang seharusnya ada dan tercipta dari pribadi sang guru tersebut, bukan karena adanya keterpaksaan atau karena ketakutan seorang murid kepada sang gurunya. Jadi, murid ini tunduk karena terpaksa. Nah, jika guru memiliki kewibawaan, maka murid akan tunduk dan patuh terhadap guru secara secara sukarela gitu. Jadi tidak terpaksa. Jadi murid juga enjoy, tapi tetap mengikuti aturan dari sang guru. Oke, selanjutnya fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Dalam pendidikan terdapat pergaulan antara orang dewasa dan anak-anak, yaitu guru dan juga murid. Sebagai pergaulan antar orang dewasa sesamanya juga, orang menerima dan bertanggung jawab sendiri terhadap pengaruh-pengaruh pergaulan itu pada orang dewasa. Nah, dalam hal ini tampak bahwa fungsi kewibawaan yaitu membawa si anak ke arah pertumbuhannya yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalankannya juga. Jadi, fungsi kewibawaan dalam pendidikan itu adalah mengenalkan kepada murid apa itu kewibawaan dan selanjutnya diharapkan murid juga dapat menjalankan atau dapat memancarkan kewibawaannya itu kepada teman-temannya atau ke lingkungan yang ada di sekitar murid tersebut. Oke, selanjutnya ada cara mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan. Yang pertama adalah kepercayaan. Di sini, guru itu harus mempercayai bahwasannya anak murid itu dapat dididik. Jadi, guru itu harus punya rasa percaya diri gitu.
dapat mengajar atau memberikan ilmu kepada murid. Lalu yang kedua ada kasih sayang. Di sini dalam makna kasih sayang itu ada penyerahan diri dan juga pengendalian diri. Apa maksudnya? Yaitu pertama, penyerahan diri adalah kita sebagai guru dapat memberikan diri kita kepada murid untuk sebagai pemecah masalah gitu. Jadi guru itu dapat diandalkan oleh sang murid. Dan juga yang kedua adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini guru ini dapat mengendalikan murid gitu ya. Jadi tadi dapat memberi aturan dan larangan yang mana dapat dipatuhi oleh sang murid. Jadi kita dituruti gitu ya, kemauan kita secara sukarela oleh murid. Dan yang ketiga ada kemampuan mendidik. Nah, kemampuan mendidik ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai guru itu dapat memahami ilmu pendidikan dengan luas ya, agar dapat menerapkannya dalam pendidikan. Oke, selanjutnya ada kewibawaan dan peserta didik. Dapat dikatakan bahwa kewibawaan ialah syarat mutlak, condition qua non, untuk mendidik. Langsfield berpendapat bahwa pendidikan anak sesungguhnya baru mulai pada umur 3 tahun. Jadi, jika anak sudah mengerti kewibawaan, maka disitulah pendidikan sudah dimulai. Selanjutnya, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Robi untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Amelia. Di sini saya pakai HP jadi kecil gitu ya, nggak kelihatan. Sini ada, bukan itu ya. Ada konsep tanggung jawab dalam pendidikan. Kita sebagai manusia gitu ya, sebagai makhluk hidup, pasti kita itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban gitu dalam hidup kita. Nah, setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain, terutama terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya gitu ya. Oh maaf, ini ada alarm. Nah, kayak seperti pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, sehingga seorang pemimpin itu atau penguasa itu akan ditanya tentang rakyatnya itu atau tentang yang dipimpinnya itu gitu. Nah, seperti seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarganya gitu. Ada juga seperti seorang istri. Seorang istri akan bertanggung jawab di rumah anak dan anak suaminya gitu ya. Begitu juga seorang pendidik yang memiliki tanggung jawab terhadap anak didiknya. Orang tua anak didiknya, masyarakat, bangsa, dan Tuhan tentang apa yang telah dikerjakannya. Boleh di next. Bukan yang itu, Kang. Pengertian, kalau nggak salah. Slide 13, Kang. Udah, Teh. Tuh. Ntar di sini belum muncul. Nah, Yang ini tuh. Nah, ada. Pengertian tanggung jawab. Pendidik dan tanggung jawab. Pendidikan dan tanggung jawab, Teh. Udah benar kok. Pendidikan dan tanggung jawab. Iya, benar-benar, Kang.
pendidikan dan tanggung jawab. Ya. Nah, ya. Pendidikan dan tanggung jawab. Menyinggung masalah peserta didik, khususnya pada tingkat dewasa. Hendaknya para pendidik itu harus mengetahui apa yang disebut dengan kedewasaan itu. Karena pada hakikatnya, pendidikan adalah mendewasakan seorang anak. Nah, kedewasaan itu bisa disebut ketika peserta didik itu telah bertanggung jawab atas dirinya, baik secara psikologis, pedagogis, biologis, dan secara sosiologis. Nah, di sekolah, guru itu merupakan pendidik yang paling bertanggung jawab dalam membimbing anak didiknya itu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, yakni pendidikan tujuannya itu yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003. Bisa di next. Selanjutnya ada tindakan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, seorang guru itu harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Tugasnya sebagai seorang guru tentunya, yaitu untuk mendidik dan mengajar anak-anak yang telah dipercayakan orang tuanya untuk dididik oleh guru tersebut, ya. Nah, sekarang itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 2005 yang isinya itu tentang guru dan dosen yang merupakan suatu landasan moral bagi guru untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Karena itu, guru yang bertanggung jawab senantiasa akan berbuat dan bertindak tidak keluar dari undang-undang tersebut. Bisa di next, Kang. Nah, yang terakhir di sini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab pendidikan itu merupakan ruh dari pendidikan. Tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Nah, ketika hal tersebut dapat dikatakan merupakan prasyarat dalam melaksanakan pendidikan, pada praktiknya itu ternyata menerapkan kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan itu sangat tidak mudah. Akan banyak hambatan, banyak kendala yang dihadapi oleh pendidik, baik yang berkaitan dengan pemahaman maupun berkaitan dengan kemampuan pendidik itu sendiri. Gitu. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bekerja sama dari mulai mempersiapkan materi sampai penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semuanya yang telah bersedia mendengar dan menyimak penyampaian materi dari kelompok kami. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon kritik dan saran. Mohon maaf bila ada salah ucap kata ataupun ada salah dalam penyampaian kalimat. Untuk rekan-rekan semua yang mau bertanya, kami membuka sesi diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.